Beliau itu kan sebelumnya nulis Halo DKI di Pos Kota. Ya, ada kolomnya beliau tiap minggu itu. Dan sekian tahun itu selalu curhat sama saya. Yang pertama curhatnya honornya kecil. Ya. Yang kedua yang curhat sering dipotong, diedit. Dan cara editingnya itu sembrono sehingga tidak nyambung, alur ceritanya tersendat itu. Dalam curhat berkali-kali itu sampai kemudian dia putus hubungan dengan Pos Kota. Saya bilang, Pak Rosihan tenang aja. Ya. Saya akan membuat tabloid dan Pak Rosihan saya siapkan satu kolom bebas Pak Rosihan mau gaya seperti apa, menulisnya seperti apa, Bapak tentukan. Saya kasih satu halaman. Saya kasih judulnya mau nggak Halo Selebriti. Wow, boleh. Rosihan menjadi kolumnis di Cek dan Recheck. Di tabloid yang menjual kisah kehidupan artis itu, Rosihan diizinkan menulis sesuai keinginannya. Tidak berubah, dia mengkritik Megawati, mengkritik Gus Dur, mengkritik SBY, mengkritik tokoh-tokoh politik, syarat dengan kritik. Ya. Sebelum menjadi kolumnis Cek dan Recheck, Rosihan memilih menjadi penulis lepas di beberapa koran dan koresponden beberapa media asing. Pedoman yang dibredel tahun 1974 dibiarkan mati. Rosihan mematuhi ikrarnya dengan Mokhtar Lubis, sahabat sekaligus seterunya. Mari kita ikrar, kita tidak akan menerbitkan surat kabar lagi dengan nama yang sama. Jadi nggak akan namanya Indonesia Raya tidak akan terbit lagi dengan nama itu dan pedoman juga tidak. Jadi kalau ditanya, kenapa kok kamu tidak menerbitkan pedoman lagi? Rupanya memang saya sudah berikrar kok sama Mokhtar Lubis. Gitu. Tak bisa bicara tentang sejarah pers Indonesia tanpa menyebut Rosihan Anwar, BM Diah, Mokhtar Lubis, Yaakob Utama. 4 orang ini, kalau orang bicara tentang pers Indonesia, tidak mungkin lepas dari nama 4 orang ini. So mereka inilah semuanya pendiri-pendiri dan tulang punggung kemajuan pers Indonesia. Pak Rosihan di usianya seperti itu, saya mengapresiasi betul karya-karyanya. Kan Pak Rosihan itu kan problemnya yang dihadapi di kantor itu, karena beliau kan mengetiknya pakai mesin tik lama, sehingga harus didaur ulang kan untuk komputer. Itu sering salah ketik, wah ngomel itu, ya kan? Sampai akhirnya pun, nah ini hebat. Pak Rosihan itu akhirnya belajar pakai komputer. Suatu kali nelfon Ilham, sekarang saya pakai komputer, alhamdulillah. Lebih dari 60 tahun sudah berkarir di bidang yang ternyata sudah menjadi pilihannya dan dipercayai menjadi garis hidupnya sampai ia meninggal. Tapi Rosihan bukanlah wartawan biasa. Ia tak hanya hadir di peristiwa sejarah, tapi juga dicatat sejarah. Dia juga dekat dengan dunia kesenian. Pak Rosihan juga mempelopori bersama Usmar Ismail berdirinya PT Pervini. Jadi ada perusahaan film nasional. Waktu itu memang ada semacam idealisme yang kuat untuk meletakkan perkembangan kesenian sebagai bagian dari perkembangan masyarakat. Di hari ulang tahun ayah ini, 10 Mei 2011, aku tercenung di kamar kerja ayah. Bahkan ketika ayah telah tiada, masih banyak orang mengirim perhatian untuknya, mengingat dan mendoakannya. Aku bersyukur banyak orang menyayanginya. Naila melepas kepergian sang ayah untuk selamanya, 14 April 2011. Dia ingin mencapai usia 90 tahun, itu yang saya tahu. Tapi kurang 1 tahun. Manusia tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan, saya rasa. Jadi ya memang itulah, sampai saat terakhir dia tetap cerdas ya. Dia masih menghafalkan semua suster-suster yang merawat dia, namanya, tugasnya, asalnya dari mana, anaknya berapa gitu. Jadi dia bahagia karena sampai terakhir tidak pikun. Itu di malam terakhir itu yang dia tanya sama saya, ayah utang berapa sama kamu?
itu saya bilang, wah, yang nggak ada utang, udah saya selesaikan semuanya, saya yang tanggung lah. Dia berterima kasih kepada saya. Jadi itu ya saya ingin menceritakan bagaimana koreknya dia, bagaimana bangganya dia terhadap tanggung jawabnya itu. Rosihan wafat setelah dirawat sebulan lebih di rumah sakit karena gangguan jantung. Rosihan menghabiskan 3/4 hidupnya di dunia jurnalistik, menjadi satu-satunya wartawan yang mengalami 6 kali pergantian presiden. Lebih dari ratusan artikel dan 30 buku ditulisnya, termasuk kisah sejarah kecil Indonesia dan buku terakhirnya yang berisi kisah kasih dengan sang istri, Belahan Jiwa. Kita tahu wartawan jumlahnya makin meningkat, tapi yang berkualitas bisa dihitung dengan jari kan. Orang yang benar-benar mau jadi wartawan kan bisa dihitung dengan jari. Semua kan karena cari kerja aja sebenarnya. Rosihan mengibaratkan wartawan menulis dalam air. Di sini sekarang, esok hilang. Tapi ternyata menulis dalam air pun bisa menyisakan jejak. Sang wartawan itu telah membuktikannya sendiri.